Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Diceritakan bahwa Umar bin Abdul Aziz pada masa kekhalifahannya mengutus para sahabat ke tanah Roma untuk berperang. Kemudian mereka kalah dan 20 kelompok dari mereka ditawan. Kaisar Roma memerintahkan seorang sahabat dari mereka untuk masuk ke agamanya dan menyembah berhala. Kaisar berkata, "Apabila kamu masuk ke dalam agamaku dan bersujud pada berhala, maka aku akan menjadikanmu pemimpin di kota besar, dan aku akan memberimu bendera pemerintahan, harta, gelas emas, dan wewenang. Tetapi apabila kamu tidak masuk ke dalam agamaku, maka aku akan membunuhmu dan memenggal kepalamu." Sahabat itu menjawab, "Aku tidak akan menjual agamaku dengan dunia." Kemudian Kaisar memberi perintah untuk membunuh sahabat itu. Lalu ia dibunuh di lapangan. Ia dipenggal kepalanya. Sesaat setelah kepalanya terputus, kepalanya itu menggelinding memutari lapangan sebanyak 3 kali. Kepala yang dipenggal itu membaca ayat ini, "Ya ayyatuhan nafsul mutmainnah, irji'i ila rabbiki radiyatan mardiyah, fadkhuli fi ibadi wadkhuli jannati." Hai jiwa yang tenang, kembalilah kepada Tuhanmu dengan hati yang puas lagi diridhoinya, maka masuklah ke dalam golongan hamba-hambaku dan masuklah ke dalam surgaku. Melihat kejadian itu, Kaisar menjadi marah besar dan memerintahkan prajurit untuk mendatangkan sahabat yang kedua. "Masuklah ke dalam agamaku. Aku akan menjadikanmu seorang pemimpin di kota ini. Jika kamu tidak mau, maka aku akan memenggal kepalamu sebagaimana aku telah memenggal kepala temanmu," kata Kaisar. Sahabat yang kedua menjawab, "Aku tidak menjual agamaku dengan dunia. Jika Anda memiliki kuasa memenggal kepalaku, maka sesungguhnya Anda tidak punya kuasa memotong keimananku." Kemudian Kaisar memberi perintah untuk memenggal kepala sahabat kedua itu. Setelah kepalanya terpenggal, kepala itu menggelinding 3 kali memutari lapangan seperti kepala temannya dan membaca ayat, "Fahuwa fi 'ishatir radiyah fi jannatin 'aliyah qutufuha daniyah." Maka orang itu berada dalam kehidupan yang diridhoi, dalam surga yang tinggi, buah-buahnya dekat. Kemudian kepala itu berhenti di dekat kepala temannya yang pertama. Kaisar bertambah sangat marah dan memerintahkan prajurit untuk mendatangkan sahabat yang ketiga. Kaisar berkata, "Apa yang akan kamu katakan? Apakah kamu akan masuk ke dalam agamaku? Kalau mau, aku akan menjadikanmu pemimpin." Naasnya, sahabat ketiga ini terbujuk dan berkata, "Aku masuk ke dalam agamamu dan memilih dunia daripada akhirat." Kemudian Kaisar berkata kepada patihnya, "Tulislah ia dalam daftar, beri ia harta, gelas emas, dan bendera pemerintahan." Patih itu berkata, "Wahai Kaisar, bagaimana kita bisa memberinya kalau belum kita tes apakah dia itu serius atau tidak? Wahai Kaisar, katakan kepadanya, kalau kamu benar-benar serius dengan pernyataanmu, maka bunuhlah salah satu temanmu. Jika kamu melakukannya, maka kami akan percaya dengan pernyataanmu." Kemudian sahabat ketiga yang terlaknat itu membawa salah satu temannya. Ia membunuh temannya. Melihat kejadian itu, Kaisar memerintahkan patihnya untuk menuliskan dalam daftar. Kemudian patih itu berkata kepada Kaisar, "Ini tidak masuk akal dan bukan keputusan bijaksana untuk mempercayai pernyataan itu. Ia saja tidak bisa menjaga hak temannya sendiri yang lahir dan tumbuh besar bersamanya. Lantas apakah ia nanti bisa menjaga hak kita?" Akhirnya Kaisar memerintahkan prajurit untuk membunuhnya dan memenggal kepalanya. Setelah dipenggal, kepala sahabat ketiga itu menggelinding memutari lapangan 3 kali dan membaca ayat, "Afaman haqqa alaihi kalimatul azab, afa anta tunkidu man finnar." Apakah kamu hendak merubah nasib orang-orang yang telah pasti ketentuan adab atasnya? Apakah kamu akan menyelamatkan orang-orang yang berada dalam api neraka? Kemudian kepala sahabat ketiga ini berhenti di tepi lapangan dan tidak berdekatan dengan kedua kepala sahabat pertama dan kedua. Ia akan kembali pada siksa Allah. Na'udzubillah min dzalik. Sahabat yang beriman, hikmah dari kisah di atas adalah kita harus bersikap teguh dan istiqomah dalam mempertahankan iman dan agama kita, meskipun menghadapi ancaman dan tekanan dari musuh-musuh Islam. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.